Untuk pengawasan sebagaimana instruksi dan juga koordinasi di antara Satgas dalam hal ini TNI, Polri dan seluruh Satgas, kami dari BPBD ini mengadakan mungkin monitoring terhadap pos-pos yang ada, termasuk juga dengan pola pendataan baik kendaraan yang masuk ataupun kendaraan yang dibalikkanankan atau putar balikan, dan juga untuk menyusun berapa orang sih gitu yang sudah masuk ke wilayah Kabupaten Kuningan dengan forum dan format tadi sudah dikoordinasikan dengan pihak Polri juga kan, dengan yang ada di posko. Tadi kita kebetulan dari Cipasung kemudian ke Mandirancan dan juga sekarang ke Sampora, tadi siang ke Cibingbin, Cikancas, dan sudah 5 posko yang kita kunjungi. Ini terkait dengan mungkin juga mengecek tentang sarana prasarana yang ada, apakah ada kekurangan dan sebagainya seperti itu. Pak, sejauh ini total yang diputar balik berapa, Pak? Untuk data yang diputar balikan, kalau tidak salah tadi ada informasi ada 5 kendaraan untuk hari ini dari beberapa hari yang lalu 5 kendaraan. Nah, secara akumulasi, secara keseluruhan jumlah orang dan sebagainya setiap hari kita update, dan mungkin setiap update-nya itu di jam 8 pagi pada saat pergantian piket, seperti itu. Kita belum bisa share ke publik karena memang dalam proses penyusunan dan perbaikan mekanisme penyampaian pelaporan dulu. Tapi secara umum data mentahnya kita sudah ada dari setiap posko yang ada. Terutama ini yang masif ini adalah daerah ini, posko gerbang utama ini di Tugu Ikan ya, di Tugu Ikan ini. Pak, berarti untuk waktu-waktu katakanlah sebagai rame itu jam 8, Justru Pak, menurut informasi ini intensitas kendaraan ini adalah sebelum tanggal 6. Sebelum tanggal 6, tapi karena pada saat itu belum ada ketentuan harus balik arah, jadi kita hanya memeriksa secara administrasi, terutama kendaraan-kendaraan yang letter luar Kuningan, ya letter B, letter D, letter F ataupun letter Jawa, diperiksa istilahnya mah keperluannya kemana dan sebagainya. Jadi kita tidak hanya memeriksa kelengkapan STNK, kemudian juga dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatannya seperti itu. Dan jam-jam ini kan yang salah satu target juga adalah sweeping ataupun mengecek tentang travel gelap. Nah, ini juga yang menjadi target. Travel gelap banyak juga, Pak. Sampai saat ini saya bisa tadi sampaikan belum ada yang belum ada yang ditemukan seperti itu untuk travel gelap. Artinya dengan sekarang volume masyarakat dari luar daerah meningkat di Kota Kuningan. Kalau data sementara komparasi dengan yang tahun kemarin ada penurunan. Karena ketika berbicara perbandingan, sebetulnya kan tahun kemarin juga sudah dilarang mudik kan. Dilarang mudik ataupun pulang kampung ataupun sejenisnya seperti itu. Cuman kalau sekarang kan sudah regulasinya sudah jelas, dalam artian ada SE-nya nomor 13, ada adendumnya, kemudian juga juga publik juga sudah banyak disosialisasikan tentang larangan mudik dan sebagainya, sehingga minimalnya dalam bentuk filterisasi pasti akan ada yang lolos, mungkin ya pasti akan ada yang lolos, tetapi dalam hal ini ketika kebijakan seperti diberlakukan, minimalnya ada pengurangan potensi terhadap peningkatan pendatang ke wilayah Kabupaten Kuningan ataupun mungkin wilayah-wilayah yang lain juga seperti itu. Pak, kemudian ini kan mengenai kebijakan 5 daerah ya, Pak? Betul, aglomerasi itu ya. Itu gimana sih, Pak? Kemarin disepakati bahwasannya untuk wilayah-wilayah yang Ciayu, Majakuning, intinya bahwasannya ada sedang secara
ketentuan aturan sudah disonding ataupun sudah disampaikan ke Gubernur dan Kementerian Perhubungan. Mungkin secara legalitas formalnya dalam artian keputusannya seperti itu kita tetap menunggu. Tetapi secara political will-nya ataupun kearifan lokal dari lima wilayah ataupun wilayah Ciayu Manjakuning ini sendiri disepakati bahwasanya untuk Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan dan sekitarnya mungkin ada sejenis kelonggaran terhadap masyarakat yang memang beraktivitas, apalagi yang aktivitas sehari-harinya banyak keluar masuk wilayah Ciayu Manjakuning seperti itu. Tapi tetap dengan pemeriksaan, pengecekan secara administrasi, minimalnya KTP, kemudian juga kelengkapan yang lainnya seperti itu. Pak, lebarannya Pak, ya. Pengawasan kerumunan banyak itu Pak. Toko-toko. Ini yang besok kebetulan Betul. kita keluarkan surat tugas Pak dalam ini di Pak Bapak dari Satgas Kabupaten. Rencana kita besok akan ada pendampingan ataupun monitor ke beberapa titik pusat-pusat perbelanjaan, pos pasar, toko modern yang gabungan dari TNI, Polri, Dishub dan juga dari Satgas. Ini dalam rangka mungkin mengantisipasi yang memang sekarang sudah kita lihat bersama bahwasanya di beberapa titik pusat perbelanjaan, pasar dan sebagainya setidaknya kita tidak melarang untuk menutup ataupun beraktivitas, ada pengaturan sehingga tidak terlalu banyak kerumunan gitu kan, walaupun ini sangat sulit gitu kan karena animo masyarakat seolah-olah mungkin sekarang kita ada kelonggaran yang sehingga masyarakat ada yang berduyun-duyun untuk belanja dan sebagainya. Tapi yang kita arahkan adalah bagaimana supaya kegiatan tetap berjalan, tetapi tetap dengan bagaimana sih komitmen daripada para pengusaha ataupun toko-toko itu minimalnya sesuai dengan ketentuan surat edaran yang sudah ditetapkan. Ada sanksi nggak sih Pak? Untuk sampai saat ini untuk sanksi tidak ada, cuman paling teguran lisan, teguran tertulis, dan selanjutnya mungkin penutupan paksa ya Pak? Bisa saja nanti ada penutupan paksa. Yang benar tahun kemarin kan kejadian di toko modern. Ya seperti itu, contohnya seperti itu. Ya. Pak, terlepas itu kemudian fasilitas umum Pak, pengawasan jelang Idul Fitri gimana sih Pak? Untuk fasilitas umum termasuk juga itu kan pengaturan fasilitas umum juga menjelang Idul Fitri juga sudah di dalam surat edaran itu sudah cukup jelas ya gitu kan. Seperti rumah ibadah itu Pak. Tempat ibadah kan bagaimana sosial budaya budaya keagamaan pengaturannya melalui surat edaran menteri juga ada yang terbaru bagaimana supaya kegiatan peringatan ataupun Idul Fitri itu sendiri bisa berjalan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Contoh mungkin lebih diutamakan di tempat-tempat terbuka 50% dari kapasitas tempat tersebut yang mungkin bisa digunakan, serta dari pengurus-pengurus DKM dan sebagainya harus tetap selalu mengutamakan dan mengingatkan kepada masyarakat minimalnya ketika dari 5 aspek itu tidak terpenuhi, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas, minimalnya memakai masker lah. Itu yang mungkin pada akhirnya yang mencoba selalu disampaikan kan seperti itu. Karena sangat sulit, jujur saja sulit. Sekali lagi bukan berarti karena apalagi terkait dengan pengaturan keagamaan hal yang sangat sensitif, setidak mungkin lah kita akan membubarkan orang yang sedang beribadah. Minimalnya tapi ada pengaturan. Kalau tingkat kesadaran untuk prokes gimana sih Pak? Kalau tingkat kesadaran untuk prokes sebetulnya relatif ya. Kadang dalam hal ini kan ada kadang juga ada penilaian dari Satgas Covid tingkat provinsi. Kita masih di atas 70%. 70% ada yang memakai maskernya, menghindari kerumunannya, walaupun kita juga tidak tahu kapan pelaksanaan dari survei tersebut dilaksanakan, tetapi minimalnya itu menjadi suatu patokan buat kita. Dan pada akhirnya ketika berbicara terhadap kepedulian ataupun pada kepatuhan terhadap prokes, ya kita hanya berusaha untuk selalu mensosialisasikan, mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan unsur-unsur prokes itu sendiri, yang 5M itu sendiri seperti itu. Siap. Makasih Pak. Satu kendaraan mobil bak tidak diperuntukkan untuk penumpang, tapi membawa penumpang dari Bekasi. Diputar balikan sama bapak-bapak yang memang berwenang.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.